bahwa pada hari ini ya warga ya sebagian warga sudah mulai turun ke jalan walaupun hujan. Mereka menuju ke kantor Polres dan tujuan mereka bukan untuk makar atau memberontak, tapi tujuan mereka adalah agar Imam Besar Habib Rizik Syihab dibebaskan. Ini adalah suatu kekuatan rakyat yang tercipta tanpa dikomandoi oleh seseorang, tapi mereka bergerak sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan apa yang mereka percaya. Bukan hanya di Ciamis yang ada pergerakan hari ini. Pergerakan juga ada di Jakarta dan di beberapa tempat. Dan tidak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya saya selalu berpesan kepada seluruh sahabatku semuanya, kepada seluruh penguasa di negeri ini, agar mari kita menyelesaikan setiap perbedaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kabar Harian mengabarkan. FPI serbu kantor polisi, minta Gibran ditahan karena langgar prokes. Ratusan orang menyerbu kantor polisi. Mereka menuntut putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga ditahan seperti Habib Rizik Syihab. Mereka mengungkapkan Gibran pun melanggar protokol kesehatan dengan menghadirkan massa saat pendaftaran Wali Kota Solo ke KPU beberapa bulan lalu. Dia ingin Gibran juga ditahan polisi seperti yang dilakukan dengan Habib Rizik. Ratusan orang itu mengklaim perwakilan ormas Islam dan pimpinan pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mendatangi Polres Tasikmalaya Jalan Raya Mangunrejo, Kabupaten Tasikmalaya. Ketua FPI Kabupaten Tasikmalaya Ansori mengatakan kedatangannya ke Polres Tasikmalaya bukan untuk melakukan anarkisme. Namun mereka menuntut pihak kepolisian menegakkan keadilan dan membebaskan Habib Rizik Syihab yang ditahan kepolisian. Tuntutan lainnya yakni terkait penembakan terhadap 6 anggota FPI yang dinilai semena-mena. Kepolisian seharusnya melakukan langkah prosedural sebelum melakukan penembakan itu. Tuntutan lainnya, jangan ada lagi kriminalisasi ulama dan penegakan hukum secara adil. Karena jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan baik. Kasus penembakan 6 laskar FPI, Ketua Komnas HAM menyatakan, kami harus ungkap yang sebenarnya. Komisi Nasional Komnas Hak Asasi Manusia HAM bakal mengungkap peristiwa penembakan terhadap 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek secara terang benderang. Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan pihaknya tidak mau terpengaruh oleh tekanan pihak manapun. Komnas HAM bekerja atas amanat undang-undang. Ia mengatakan peristiwa penembakan ini adalah soal serius. Bayangkan saja, Presiden sampai memberikan atensi khusus mempercayakan Komnas HAM. Baginya, ini adalah satu tantangan yang cukup berat. Pihaknya harus mengungkap apa yang sebenarnya, bukan apa yang dimau oleh pihak tertentu. Dia mengungkap adanya tekanan yang mereka alami selama penanganan perkara tersebut. Berbagai macam hoax dengan sasaran menyerang pribadi Komisioner Komnas HAM juga terjadi. Dia mengatakan dalam mengungkap peristiwa itu, Komnas HAM tidak memerlukan adanya pelapor. Dalam Undang-Undang 39 itu tidak mesti berdasarkan laporan. Kalau ada peristiwa yang dinilai itu adalah suatu peristiwa yang serius, maka tanpa mesti menunggu pengaduan, pihaknya bisa mengambil sikap yang proaktif. Dia mengatakan prinsip dasar penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM adalah segala bentuk kekerasan tanpa dasar hukum yang kuat, baik dari kalangan masyarakat biasa maupun dari kalangan aparat penegak hukum. Segala bentuk kekerasan tanpa dasar hukum yang kuat merupakan tindakan pelanggaran hukum. Terkait desakan masyarakat sipil untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, dia mengatakan Komnas HAM tak bersikap apapun atas permintaan itu, termasuk bila Presiden pada akhirnya membentuk TGPF
Namun yang pasti, Komnas HAM akan bekerja atas mandat Undang-Undang Komnas HAM. Hendro Priyono ungkap potensi jutaan umat turun ke jalan minta HRS bebas. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN Hendro Priyono mengungkap kekhawatiran jutaan orang akan turun ke jalan meminta Habib Rizik dibebaskan. Sebab kemungkinan Habib Rizik Syihab yang saat ini mendekam di sel tahanan akan dimanfaatkan oleh politisi. Hendro Priyono pun mengungkapkan potensi terjadinya sejumlah kekacauan seandainya pejabat atau politisi mulai memainkan narasi-narasi berkenaan dengan penahanan Habib Rizik Syihab. Mereka, para politikus, bahkan sudah mulai mengambil kesempatan ini untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran semua, utamanya generasi muda. Hendro Priyono juga mengingatkan seandainya ada sejumlah politisi yang bicara berapi-api dengan tujuan memobilisasi massa, maka dia meminta jangan didengarkan. Sebab apa yang mereka lakukan bukan untuk Habib Rizik atau kelompoknya, FPI, melainkan untuk kepentingan mereka pribadi. Selain dimanfaatkan sejumlah politisi untuk memainkan isu-isu tertentu, penahanan HRS disebut-sebut berpotensi mengancam ketertiban negara. Sebab ribuan atau bahkan jutaan pendukungnya bakal turun ke jalan meminta HRS segera dibebaskan dari tahanan. Namun demikian, sekali lagi dia meminta seluruh pihak tak mudah terhasut dengan narasi berlawanan tersebut. Ketimbang turun di jalan dan meluapkan emosi, lebih baik berdiam diri di rumah dan menyerahkan segalanya pada pihak yang berwenang. Ratusan pasukan TNI Polri patroli besar-besaran hingga kerahkan kendaraan taktis. Ada apa? Ratusan aparat gabungan TNI Polri dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya menggelar patroli berskala besar pada Senin 14 Desember. Mereka mengelilingi sejumlah wilayah di Jakarta. Sebelum patroli berlangsung, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Saleh Mustafa lebih dulu memimpin apel di Makodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman tak bisa hadir. Ia harus melayat karena wafatnya Wakil Kasat Letjen TNI Herman Asaribab di RSPAD Gatot Subroto. Karena itu, Majen Dudung kemudian digantikan oleh Brigjen M. Saleh. Dalam konferensi persnya, Saleh mengatakan patroli yang digelar kali ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masih adanya penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Sehingga pihaknya menginginkan akselerasi keterlibatan TNI Polri dalam memutus penyebaran yang semakin intensif. Demikian kata Saleh. Selain itu, Saleh mengatakan tujuan lainnya dalam kegiatan patroli kali ini yakni dalam rangka menghadapi libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Saleh menuturkan kegiatan patroli ini dilakukan sebagai tanggung jawab pihaknya demi keselamatan dan keamanan masyarakat. Untuk itu perlu adanya sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan di wilayah Kodam Jaya atau Polda Metro Jaya. Menurut Saleh, TNI Polri ibarat satu badan yang tidak bisa terpisahkan. Karena itu perlu satu kolaborasi atau kerjasama. Saleh menegaskan Kodam Jaya dalam hal ini TNI siap mendukung langkah atau tindak lanjut yang diambil oleh Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Saleh mengatakan pasukan gabungan yang dilibatkan dalam patroli berskala besar ini lebih kurang berjumlah 200 personil. Pihaknya menggunakan kendaraan bermotor dan mobil melewati jalan-jalan utama DKI Jakarta. Selain motor dan mobil, patroli tersebut juga mengerahkan kendaraan taktis milik TNI. Adapun patroli tersebut dimulai dari Makodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur dan berakhir di Mapolda Metro Jaya. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ada dua agenda dalam patroli berskala besar kali ini. Pertama, untuk mengamankan ibu kota. Kedua, mendisiplinkan masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Menurut Fadil, pengamanan ibu kota menjadi penting mengingat tidak lama lagi memasuki kegiatan akhir tahun, yakni Hari Raya Natal dan Libur Tahun Baru 2021. Komisi Nasional Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) bakal mengungkap peristiwa penembakan terhadap 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek secara terang benderang. Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan,
Pihaknya tidak mau terpengaruh oleh tekanan pihak manapun. Komnas HAM bekerja atas amanat undang-undang. Ia mengatakan peristiwa penembakan ini adalah soal serius. Bayangkan saja, Presiden sampai memberikan atensi khusus mempercayakan Komnas HAM. Baginya, ini adalah satu tantangan yang cukup berat. Pihaknya harus mengungkap apa yang sebenarnya, bukan apa yang dimau oleh pihak tertentu.